mereka sudah siap untuk melawan permainan dari RRQ. Ya, ini masih dengan adanya Festival of Blood plus Agility yang dibawa oleh Udil. Alright, apakah dua periode Alter Ego memenangkan atas RRQ? Atau RRQ akan memaksa ke game yang ketiga? MPL Arena, mana tepuk tangannya? Wih, ramai pastinya ya. Tapi kita akan melihat terlebih dahulu untuk head to head antara kedua belah jungler. Power, speed, farming yang dimiliki oleh Martis ini bisa menjadi satu power di early juga. Untuk bisa dapetin level, bahkan bisa rotasi cepat juga. Dan dia tidak menutup kemungkinan adanya satu invasi yang dilakukan untuk nyebrang ke area jungle dari lawan. Ya lagi-lagi kalau kita lihat dari Udil dia amanin spell fam-nya lagi. Jadi dari early game dia punya poin tambahan dan Clay early game. Wah ini cukup berbahaya karena Clay-nya udah dipaksa untuk mengeluarkan satu buah flicker untuk mundur. Oke, kalau dibandingkan dengan Rasi tentu nggak bakal berimbang. Karena mau bagaimanapun Rasi dia punya escape ability dengan menggunakan onward-nya. Beda sama Clay. Clay ini pakai Yip dan dia dari awal udah sekarat. Artinya di team fight Turtle nanti semua mata akan menuju ke arah Clay. Iya, dan ini Rasi juga punya sisi power yang besar. Dan lihat bagaimana Sally Boy udah bisa langsung crossing ke area jungle yang dimiliki oleh Versik. Lancelot kali ini ketinggalan XP sedikit aja. Walaupun masih coba untuk di mirror apa yang sudah dilakukan. Tapi Rasi udah langsung siap siaga untuk mengusir keberadaan dari Versik. Terkena onward dan juga dan bahkan kali ini masih satu buah puncture untuk mundur ke arah belakang karena ada gold crab di sana. Untuk membuat adanya satu bahan dari Versik untuk mundur. Ya, kalau kita melihat juga dari pergerakan mid lane dan XP lane-nya agak sedikit berbeda. Karena Udil lebih berfokus sama rivernya dulu. Dan dibandingkan dengan Clay, dia berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan level yang keempat. Agar ketika dari reward manipulation akan ada tambahan untuk bertahan hidup dari Clay-nya itu sendiri di team fight Turtle yang sesaat lagi akan kita saksikan. Yap, karena ini Turtle yang pertama bahkan udah mulai ditarik lagi. Sally Boy kali ini bakal coba untuk masuk, tapi Banana mencoba mencari lini belakang dari Alter Ego. Dan nampaknya Naomi pun masih belum dapetin targetnya. Oke, Naomi tidak ada target di depan sana. Bahkan penalti sudah dibuka oleh Survive. Oke, coba dibongin damage begitu saja. Dari from Pogo masih berada di level 3, tidak cukup baik. Turtle utama diamankan oleh Alter Ego. Objektif Gaming, ingat Alter Ego sekali dapat Objektif Gaming, mereka pegang Snowball. Mereka paling jarang untuk bisa diberhentikan Snowball ya. Yap, lu Snowball lu punya kuasa gitu ya. Iya, anggapannya kayak misalkan early game dipegang apalagi dengan Turtle. Ini bisa menimbulkan efek level yang berbeda. Dan ditambah juga dengan early game dari Martis yang kita tahu sendiri. Decimate bisa instan dan memberikan true damage. Yes, benar banget. Tapi di depan sana Versik, bisa kita bilang dia cuma bisa farming saja. Kalau dia maksa ke arah belakang pun itu akan berat, Ul. Apalagi kali ini masih coba untuk mengejar terlebih dahulu ya. Karena dengan adanya satu turtle yang diunggulkan oleh Alter Ego. Membuat dari RRQ masih coba untuk berfokus dan menghindari nantinya inisiasi-inisiasi yang bisa dilakukan oleh Pai dan juga Rasi. Dan sekarang bergerak ke arah bawah cukup ramai. Mencari informasi dari rumputan dan Naomi. Ini cukup harus memilih target yang optimal. Karena di saat dia nabrak ke arah Sally Boy. Ingat dia punya satu buah Mortal Coil untuk immune terhadap sisi power. Ya apalagi kalau misalkan Tyrant revenge-nya benar-benar bisa di-dodge. Dan itu akan jadi poin plus banget ketika kita melihat Sally Boy yang punya counter setup. Apalagi Rasi di belakangnya, Pai di belakangnya, ready flicker semuanya. Dan kalau kita lihat dari RRQ juga mereka nggak mau nyari kontes teamfight sama Alter Ego. Mereka tahu banget Alter Ego itu galak untuk early game. Apalagi kalau dapetin Turtle, mereka lebih baik disengage. Nggak maksain teamfight dan nungguin momentum yang tepat agar nantinya nggak ada source skill yang terbuang sia-sia. Sneaky-sneaky-nya kelihatan tadi ya. Rasinya Terlihat sneaky-sneaky. Dan di arah bottom lihat Nino too strong. Berbanding terbalik di game yang pertama. Nino dominasi laningnya terbuka banget kali ini. Bahkan Nino gak harus di cover, Wul. Dan Rasi pun bakal bisa bantu kawannya untuk tim fight di Turtle berikutnya. Dan ini masih dengan pola yang sama di game yang pertama. Skylar berjalan dengan Naomi bersamaan juga di babysit. Perbedaannya Nino walaupun 0 kill sampai menit belasan tadi. Tapi dia masih bisa bertahan dan akhirnya ikut teamfight dengan damage yang cukup. Dan ini adalah yang bisa dimanfaatkan juga untuk Alter Ego. Mereka perang unggul quantity. 4 versus 3 walaupun sekarang kita bisa melihat Naomi-nya udah mulai join the fight. Oke, Banana mencoba untuk melakukan coding out transfer Sally Boy dan retribution from Sally Boy. Merasa dengan sangat mahal mendapatkan satu buah poin yang sangat tidak bisa di counter. Di belakang sana Pai terseret dengan adanya sosok dari Clay. Tapi ternyata Udil dan Rasi selalu standby on position.
selalu siap untuk melakukan cover. Pai tidak pernah ditinggalin Nul. Yap, dan itu dia peraduan dua high ground area of effect yang cukup besar juga. Dengan adanya real manipulation plus real manipulation. Sama-sama punya imun juga dari kedua belah junglernya masuk. Dan bahkan kali ini Pai di arah top lane udah mulai kecicil lagi dan lagi. Dan membuat dari Alter Ego mereka dapetin 2 turtle. Bagaimana dari RRQ bisa mendapatkan objektifnya sedangkan kita bisa melihat ini susah banget untuk nembus tiap lane-nya Profesor. Sebenarnya kalau mempertanyakan gimana caranya untuk RRQ mendapatkan poin turtle, bisa kejawab karena Versik masih keep up sama levelnya. Tapi yang paling penting sekarang adalah gimana caranya, udah di atas menit yang kelima, ada satu lane yang korban dan bahkan gagal melakukan montage karena flicker juga dibalas oleh seorang Naomi. Di bottom lane, Console Gaming telah terjadi. Skylar mencoba untuk bertahan. Dari Nino dan juga Sally Boy bersama dengan Rasi yang dari tadi. Rasi ini benar-benar membuat Alter Ego jalan laningnya. Rotasinya benar-benar berat dan bahkan Versik akan coba dimakan. Dari sana bakal hilang begitu saja. Tornos the Phantom Machine ternyata Sally Boy masih punya penalty zone. Fight! Sandwich Gaming! Banana gagal dapetin noodle di sana. Pergerakan dari Pai tidak sebanding dengan apa yang dilakukan Banana. Kenapa? Karena Banana hampir saja menukarkannya. Tapi dibalik itu semua, Sally Boy masih punya Decimate, ingat. Dan bakal sudah dapat 1 point kill. Decimate-nya aktif. Deden from Bogor bahkan harus mengeluarkan flickernya. Kalau tidak, Decimate akan menghantam Deden from Bogor. Outer bottom turret yang menjadi satu buah threat dari RRQ setelah Versik yang hilang. Kali ini menjadi sia-sia karena outer bottom turret mereka juga harus diruntuhkan setelah Naomi-nya. Ini udah mulai ke pick off. Turtle yang ketiga udah muncul. Dan bahkan Banana masih bersikeras untuk bisa mengunci keberadaan dari Udil. Tapi dengan adanya dash ability, Arcane Shade Shadow Strike, itu ngebuat Udil survive terus-menerus. Apalagi dia bawa satu buah Festival of Blood ya, Profesor. Iya, ditambah dengan tadinya kita melihat bahwa Versik masih farming dengan safe. Levelnya masih lama, tapi sekarang dia harus kesulitan untuk mengejar ketinggalan level. Rasi coba di all in, roar dari pria misterius, tapi nampaknya masih belum terlalu berhasil untuk memberikan damage. Masih cukup geli-geli di balik sana. Malah Sally Boy yang mendapatkan keuntungan. Lihat, Udil dipaksa mundur, teriset kembali. Para pasukan dari Alter Ego. Walaupun mereka nggak dapetin turtle, tapi dominasi dari Sally Boy masih dipegang sama Sally Boy. Dia tahu. Dia tahu, dia perkasa, dia berani di depan sana. Tapi harus direset, karena apa? Karena Versiknya keep up sama level. Lagi dan lagi, walaupun shutdown tadi terjadi di area mid lane, tapi itu nggak cukup untuk memberhentikan Versik dengan Lancelot-nya. Levelnya benar-benar masih berjalan dengan flawless. Dan bahkan Versik sekarang unggul 1 level dibandingkan Sally Boy. Wah, ini space yang bisa didapetin sama Versik benar-benar bagus banget ya. Bahkan Pai yang harus menjaga lini depannya tapi ada konsil. Oke, Banana bakal coba melakukan distraction. Retribution telah dikeluarkan. Apakah berhasil didapatkan penalti zone juga bersama Banana? Still survive di atas top lane. Source skill yang banyak. Olin terhadap Rasi gagal. Naomi gagal melakukan montes dan bahkan retribution-nya tidak ada kontes. Karena Sally Boy dan Miracle Boy kali ini mencoba untuk menukarkan dengan poin kembali. Versik di depan sana tapi ada roar dari pria misterius. Membuat para pasukan dari Alter Ego harus mundur dan mengendorkan permainan mereka. Setidaknya ada cashback dari Turtle yang ketiga. Yap, bahkan outer top turretnya juga udah berhasil dihancurkan ya. Tapi ini dia audience prediction. 64% menuju ke arah RRQ walaupun kali ini kita bisa lihat bagaimana 8 menit pertama Alter Ego mereka bisa memegang kendali atas permainan dan satu purple buff berhasil dicuri oleh Versik. Nah ini dia, Versik udah mulai didapetin momentumnya untuk mengambil banyaknya objektif penting seperti turtle, level, dan juga buat sekarang Sally Boy yang malah under level. Dia harus farming dari lane, dia harus mencari pundi-pundi gold untuk mengejar ketertinggalan. Target menuju ke arah Banana sepertinya bukan menjadi opsi yang bagus bagi Alter Ego. Karena mau bagaimanapun, Banana punya escape ability yang begitu banyak. Dan sekarang, kalau kita bandingkan dengan gold lanernya Nino dan juga Skylar, sama-sama dapetin assist. Tapi bedanya, untuk RRQ yang mulai snowball dan bahkan punya damage yang cukup, Alter Ego yang mulai terancam perlahan-lahan. Yep, dan Naomi sudah selesai dengan dominance ice. Tapi ada satu onward. Oke, team fight yang berbeda, berada di dua posisi yang berbeda. Reward manipulation-nya juga gagal dan jatuh. Sally Boy dan Miracle Boy terperangkap di depan sana. Pai bahkan harus flicker untuk mundur ke belakang, tapi Banana memotong itu semua. Sedangkan dari seorang Naomi mencoba untuk menahan 3 damage yang diberikan Alter Ego. Dua team fight terpisah, tidak bisa di following up secara tidak langsung. Para pasukan dari Alter Ego, mereka bakal coba dipaksa. Nino masih bertahan, masih ada flicker, tapi Banana yang gak kuat. Banana gak bisa menahan damage dari seorang Nino. Sedangkan Rasi bersama dengan Nino memberikan 2 damage yang sangat bebas dan roar dari Skylar for nothing. Tidak ada apa-apa di sana untuk bisa dihajar sama Skylar. Tidak ada blazing duet dan runner apathy from Skylar, ada roar. Oh iya, roar dari pria misterius.
Tapi ini satu setup dari RRQ bagus banget ya. Bagaimana mereka bisa mengunci permainan dari Sally Boy dan banananya nunggu di ujung kotak pinggir punya Clay. Dan itu membuat akhirnya Sally Boy hilang. Dan Skylar sekarang sudah selesai dengan satu buah Haslau. Tapi nampaknya Naomi coba untuk mencari informasi. Oke, ini informasi yang cukup mahal. Tidak ada flicker untuk seorang Naomi di saat Lord muncul. Sedangkan di sisi sebaliknya, Skylar juga udah nggak punya heavy crossbow. Oke, dan nampaknya nggak bakal di reset juga, masih coba untuk ditarik ulur terlebih dahulu. Walaupun Naomi nggak punya flicker, tapi dia masih punya Tyrant's Revenge nantinya untuk masuk dan Nino sudah selesai dengan satu buah Malefic Roar. Ya tapi lihat di belakang sana Banana dapetin posisi dan bagus banget posisinya untuk melakukan flanking. Sekarang tim fight ini dibagi menjadi dua. Oke, dibagi menjadi dua. Banana melakukan distraction kembali, penalti zone yang telah keluar. Berarti tandanya flanking dari seorang Pai kali ini tidak bisa mengarah ke seorang Skylar. Tidak ada penalti zone. Tidak ada penalti zone, mereka harus reset. Tapi kalau mereka tidak mau reset, mereka harus pegang busnya. Minimal itu Profesor dan Aul ya. Bahkan kayaknya mereka harus relain Lordnya dulu nggak sih? Karena kalau team fight-nya secara team fight jangka panjang dan kayaknya nggak terlalu worthy untuk ditukar trade skill-nya. Udil Bakal jadi akan ancaman. Udil bakal dipasang, Udil bakal didapatkan. Tidak ada Purify Gaming. Pai juga tidak penalti zone. Para pasukan dari Alter Ego, mereka nampaknya udah mulai terkena pressure yang sangat berat di Lord yang pertama. Kayaknya Lord pertama bukan menjadi jawaban dan Terror Red menuju ke arah Sally Boy. Mereka benar masih bertahan dengan Mortal Coil-nya. Lihat, Kong serangkan serang well dari Mortal Coil Sally Boy berhasil membuat dia mundur dan selamat. Itu setidaknya tidak ada lagi pertukaran, hanya Udil saja yang tumbang di saat ini. Ya, very good, very well ya. Dan bahkan tadi kita ngelihat dari Skylar-nya tuh bermain, berlari-lari dengan Leo-nya di dalam satu buah kotak real manipulation. Dan itu membuat nantinya efek slow lebih besar lagi dari RRQ sehingga Alter Ego mereka harus mundur setelah Sally Boy yang tadi tertangkap membuat HP-nya tergerus dan harus memaksakan dirinya untuk recall terlebih dahulu. Ya ditambah dengan unggulnya gold dari masing-masing lini. Dan hanya Nino sajalah yang mencoba untuk menggapai farming dari Skylar perlahan demi perlahan. Apalagi kita mungkin melihat di sini Great Dragon Spear sesaat lagi akan dimiliki sama Nino. Karena dari komposisi itemnya dia udah punya Berserker's Fury, tapi dia juga akan menuju ke Javelin. Dan dengan Lord yang pertama, seharusnya bakal jadi Lord giveaway. Tapi RRQ setidaknya bisa memaksakan untuk mendapatkan 2 atau 1 outer turret saja dan bahkan dari innernya juga. Udil di sana terperangkap tapi bahkan Dede from Bogor hilang. Lihat Tyrant Red dapetin satu. Basic is coming up. Para pasukan dari Alter Ego mereka harus lihat di arah top lane sana. Lordnya bergerak bebas tanpa ada hambatan. Rashi membuying time. Banana memberikan damage yang besar dan Lord giveaway. Kali ini ditambah lagi bukan hanya giveaway saja, tapi plus Deden from Bogor. Yap, targetingnya karena ke arah Clay walaupun dia punya satu buah root manipulation anti CC, tapi dia nggak anti damage. Betul, Sehingga damage-nya masuk semua dan hilang sudah. Ya Clay. apalagi kalau kita melihat dari jaraknya ya, Nino kan nyampe tuh untuk nembakin dari belakang. Pasif double shot dan quick draw-nya bener-bener rese banget dan itu dia Great Dragon Spear. Wah. Sebuah item baru dengan critical chance yang begitu tinggi, damage yang begitu kejam, dan ditambah dengan pasif barunya yaitu adalah Supreme Warrior. Setiap kali ultimate akan ada movement speed tambahan untuk clean Nino. Oke, tidak ada puncher, tidak ada retribution untuk kedua belah pihak. Naomi terdeteksi, Sally Boy dan Miracle Boy harus mundur ke arah belakang. Bahkan Persik memancing keributan dengan adanya dia di depan sana. Memancing supaya Rasi keluar. Karena dia tahu, dia kali ini pakai Thunderbelt. Persik bermain di area Alter Ego. Ini benar-benar gambling yang mungkin bisa membuat RRQ rugi. Karena cukup berbahaya ya dengan banyaknya lihat sisi tuh. power juga. Player Gold by UBS Gold. Gimana caranya Nino untuk tetap keep up dengan farmingnya. Walaupun ada 3 pemain dari RRQ yang berada di ujung klasmen dari Gold leadingnya. Dia benar-benar masih punya damage. Dia masih benar-benar menangin laningnya dari awal dan bahkan bertahan sampai saat ini tidak tumbang sama sekali. Makanya winning condition dari Alter Ego ada di Nino. Gimana try hardnya Alter Ego untuk mempertahankan ini di lini belakang adalah jawaban mereka. Menang atau kalahnya di game yang kedua kali ini. Oke, tapi Persik berhasil mendapatkan purple buff dari seorang Sally Boy. One by one situation akankah terjadi di area bottom lane? Karena kalau one by one situation mungkin Sally Boy akan memenangkannya. Dia udah cukup keras, dia punya sisi. Dan sekarang gimana caranya para pasukan dari Alter Ego bisa menahan pendorongan jauh dari seorang Banana Ol. Oke, dan bahkan di sini kita masih belum melihat juga inisiasi yang dilakukan oleh Naomi. Berjalan dengan baik, membuat satu momentum.
Dan mungkin masih menunggu juga nih di menit-menit krusial seperti ini di mana Lord yang in hand sekarang sudah muncul dan Sally Boy sudah menelan damage dan ini dia. Oke, Tyrant Red dan Flicker, Sally Boy termakan begitu saja. Raw dari pria misterius mencoba melakukan zoning out terhadap seorang Pai. Para pasukan dari Alter Ego, mereka masih coba untuk melakukan diving cut, nampaknya tidak. Lagi dan lagi tidak bisa dihajar karena mereka nggak punya power of retribution. Baru kita tanyain, langsung dijawab dan juga dilunaskan secara kontan. Satu Iya. buat Thanos Revenge dan Flicker, Profesor. Gimana nggak all in? Ya mereka udah tahu kalau misalkan Sally Boy nggak ada immortality, gas aja. Sendiri pula Apalagi ya. dia nggak punya escape ability, dia nggak punya purify, dia nggak punya flicker. Sebagai jungler, tanggung jawabnya di retribution. Dan ketika retribution ini adalah satu-satunya escape mechanism, apalagi dengan menggunakan ice retribution, itu artinya nggak akan ada survive ability tambahan. Dan ketika nggak ada immortality, ya udah all in aja Sally Boy-nya. Beda sama Versik yang kali ini lagi dalam winning condition. Dan dia benar-benar lagi punya damage yang cukup. Apalagi dengan War X dan juga Endless Battle-nya. Barulah mungkin last itemnya menuju ke arah Immortality. Alright, para pasukan dari Alter Ego, mereka membuka sentry di arah Soul Plate. Tapi informasi yang sangat mahal telah didapatkan kalau Ward di arah bottom lane tidak tercover. Harusnya para pasukan dari Alter Ego bisa cepat untuk menyelesaikan wave mereka. Tapi Jaden from Bogor mendapatkan Udel. Reward manipulation dibalas, reward manipulation. Untung ada Nino. Lihat damage dari seorang Nino. Dengan sangat besar damage dari seorang Clint. Lord sigap diselesaikan, tapi masih ada super wave di arah tengah. Telepon mereka Boy akan memaksa Naomi mundur ke arah belakang. Walking damage yang mungkin udah mulai harus diperhatikan karena mereka memang punya damage yang besar dari Nino. Tapi kalau Nino nggak ngejangkau damage terhadap RRQ, mereka juga bisa dimakan Profesor. Dan case-nya berbeda, berubah karena tidak ada if di tangan Alter Ego. Iya. Ya itu jelas banget sih karena balik lagi high ground defense-nya nggak sekuat if. Dan dengan Valentina yang diamankan, jatuhnya di sini harus ada gerakan dari Alter Ego duluan sebelum RRQ yang bakal respon hal tersebut. Namun ingat, Naomi dengan Kufranya, dia juga bisa melakukan counter setup yang cepat. Sehingga Alter Ego jadi cuma punya winning condition, yaitu dalam menunggu comeback seperti di game yang pertama tadi. Kalau mereka bikin move dan ternyata Naomi nangkep banyak, serta Banana yang dapetin sandwich gamenya, ini bakal jadi mimpi buruk bagi Alter Ego dan kita akan menuju ke game yang ketiga. Wah, ini cukup berbahaya ya, apalagi kita bisa melihat dari Versiknya ini udah mulai susah banget ditangkap. Begitu lihainya dan Skylar pun yang masih punya teritori nyamannya tanpa TP Hawk sama sekali. Sebenarnya ada movement risky yang aku lihat dari Banana. Dia tadi coba untuk masuk ke dalam satu base-nya dan itu mancing Rasinya untuk maju, untuk keluarin onward-nya. Dan walaupun masih bisa digocek, itu cukup berbahaya. Oh, hampir saja terperangkap. Tapi untungnya masih ada Sally Boy di depan sana. Banana menutup Rasi. Dan Dino menjadi peran utama. Hilang. Walase Dino tertikam. Ini bencana. Pai mencoba untuk bertahan. Rasi harus mundur. Tapi Banana menolak untuk mundur. Rasi kali ini pecah immortality. Pai bakal coba dimakan di telan bulan-bulan round. Dari pria misterius terpakat. Rasi mendapatkan poin terakhir. Double kill and wipe out. Game 3 Israel. RRQ masih coba untuk bertahan dan menolak diselesaikan dengan 2 game tanpa lawan. Oh my god. Wow, menolak 2-0 RRQ, memaksa